kita mau belanja. Di mana Jadi itu? yang mau kita masak nanti itu kita lihat dulu bahannya. Yang pasti kita mau masak dessert karena ini kan udah mau memasuki bulan Ramadan. Otomatis kita harus persiapan nih buat makanan-makanan khas Ramadan. Oke? Yuk. Oke. Oke, jadi rencananya gue itu tadinya kalau ada ikan asin gue akan masak ikan asin. Ikan asin yang biasa gue itu sama tumis kangkung sih sebenarnya. Atau kalau nggak ikan asin gitu aja sih. Harus jaga kebersihan terus ya. Ya dong, patuhi protokol guys, biar kita tetap sehat dan bisa jalan-jalan, oke? Nah, Oke. contohnya seperti bapak ini. Apa pisang? Oh, nggak ada. Hah? Nggak ada. Oh kayak di sana aja. Wih, ke Nah, pasar guys, ya. jadi karena ada beberapa barang yang nggak ada, kita ke pasar. Oh, pasar Taman Sari, pasar tradisional. Saya mau engkau. Kemana? Ke sini. Tomatnya ini ya, cabai itu merah-merah itu, cabai keriting. Ah, keriting yang hijau merah. Ih, jangan dong, ini dong rusak. Saya nggak bisa iris-iris nanti. Ini kan diulek kan. Enggak, saya iris-iris untuk tumis. Halo? Oh, handphone siapa itu, Pak? Oh, handphone. Bapaknya tuh, aduh, gimik. Jadi rencananya mau bikin ikan asin gabus Nih. gitu, tumis. Ikan. Ya, Jadi kita- tinggal nunggu prosesnya teh. Ya, besok Masaknya. pagi kita masak, oke? Oke. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Email Putri Cahyati Official. Nah, kali ini ada yang sangat istimewa banget. Selain aku ditemenin sama Queen, sini dong. Oh, sini ya? Jauh Oke. sih. Sama Queen ya kan? Kok sama Queen sih teh? Queen Sari, the real Queen. Oh, the real Mama. Queen ya, Iya oke. kan? Jadi kita ini ada di Kelapa Retreat. Nah, kita mau masak hidangan buka puasa karena kebetulan hari ini adalah hari pertama kita berpuasa. Jadi di sini ada yang masak untuk buka puasa dessertnya dari Sari dan aku akan masak menu spesial dari Garut tetap. Ya, Ini ada ikan asin. Aku akan masak ikan asin ya. Nih. Ikan asinnya ini aku udah goreng setengah matang. Terus ini bumbu-bumbunya guys seperti biasa sih, tumis-tumisan gitu. Tapi ada menu spesial yaitu kolak ala Queen Sari. Coba dijelaskan ada apa aja Queen. Ini kita udah mulai guys, udah Oke. mulai apa sih namanya itu? ngaduk. Jadi apa sih namanya, gula merahnya itu dia direbusnya harus kental because that is the secret, you know. And then apalagi tuh teh? Ada- Queen bingung karena ini pertama kali khusus buat email Putri Cahyati sama Kelapa Retreat. Keren gak tuh guys? Iya kan? Nah, ini bahannya ada pisang. pisang. Nah, ini kita tutup. Pisang ya, apa guys. teh ini? Pisang goreng, oh salah, pisang kepok namanya. Kita kalau di Apa Kalimantan kita bilang pisang sanggar ya Bu ya. Pisang sanggar. Pisang sanggar, oke. Karena di sama- Bali jadinya pisang kepok. Apa pisang Bali? No. Jadi No, apa? no. Jadi kolak. Ember. Apa ini kacang bubur Kacang ijo. bukan kacang ijo Ini direbus. tapi udah direbus Udah ya? direbus. Nih. Udah Ini direbus, guys. Terus ada ini daun pandan udah disimpul. udah diikat tadi sama Ibu Murni. Terima kasih loh Ibu Murni. Sama Mbak Isma, thank you so much. you, Mbak Terus Isma. apa lagi? Oh iya, santan.
santan buat kolakku ini dia harus yang kental. Santan pertama kita harus sambil apa ya? Aduk-aduk ya. Ini kayaknya takut deh mendidih. Santan pertama itu harus dilainkan, kita naruhnya nanti yang terakhir. Terus ini santan ke cairnya nanti yang pertama. Yang kedua, yang pertama kedua dikasih masuk. Oh. Jadi gitu. santan Jadi ada pertama 2 kali. dimasukinya kedua, santan kedua dimasukinya pertama. Oke. So sekarang Pokoknya kita rebus ada pisangnya. yang pertama, ada yang kedua. Asal jangan hati aja yang pertama, yang kedua gitu. Jadi ini lagi ngaduk-ngaduk supaya si gulanya kental, guys. Oke, sekarang kita masukin ini ya. Kita akan rebus pisangnya, Teh. Dan Kita rebus dulu pisangnya. Oke, airnya. Oke, Mak. Oke, that's enough. Kuahnya dikit amat. No, karena kan belum nanti itu. belum. Jadi kita rebus pisangnya Gua dulu. demen banget soalnya kuahnya ya kan. Oke, jadi sebelah rebus pisang, sebelahnya lagi ini ada gula. Seneng nggak sih Coba, lo nih masak-masak sama gue? Seneng sih, seneng banget. Karena udah lama banget guys, ini udah Tahun berapa waktu itu kita buat ini, Teh? 2000. Kolak ini di spa gue ya? Di spa dia 2016 mungkin ya? Iya, 2015 lantai 3. 2015, Kita buat 2016 ini. lah lantai 3 ya kan, di tempatnya dia. Jadi ini udah di itu ya, airnya nggak kurang. Nggak. Ini emang cuma buat rebus gitu doang ya. Mhm. Ini sih holiday pertama kita lagi, dan ini puasa pertama kita ada di Bali, ya nggak sih? Iya. Lu pernah nggak sih puasa di Bali Pernah sebelumnya? tahun lalu kan kita lockdown tuh di Bali. Oke, sama suami ya? 2020. Terus sekarang Ceritain kita dong, lu kenal sama gue nya di mana, tahun berapa? Kayaknya lu deh yang harus cerita, Teh, kita kenalnya di mana. Kan ini vlog gue mah, jadi lu yang cerita nih. Lu di sini harus bercerita banyak pokoknya. Seneng nggak sih punya sahabat kayak gue? Seneng banget. Jadi dulu kenalnya itu waktu kita di mana, di spa ya? Di spa. Jadi dia itu punya spa di Balikpapan. Waktu aku tinggal di Balikpapan ya. Terus kita kenalan di sana. Kayaknya bulan puasa nggak sih, nggak ya? Enggak. Kayaknya bulan Oktober deh, 2015. Jadi ketemu sama dia, lama-kelamaan nyambung gitu. Karena kan dia juga sendiri waktu itu ya. Belum bersuami, betul, tapi Iya, saya bener. masih gitu. Enggak, terus udah gitu aku menjauh ya karena seperti biasa di acara masak-masak kita, gue selalu agak menjauh dari kompor, gengs, gitu. Kan ada air. Iya, makanya. Meledak kompor kita jebur. Ya Allah, maaf, tekongnya. Iya, jadi pas udah diaduk dulu deh ya biar agak masuk. Nah, jadi pas dulu 2016 itu pertama kali ketemu itu karena ada yang bikin seru loh. Pertama kali ketemu sama dia hebohnya apa? Jadi teman-teman dulu sih yang ketemu sama dia. Dia bilang gini, teman-teman itu bilang gini, spa di bawah oke banget deh katanya servisnya. Of course. Terus udah gitu ownernya oke banget. Naik turun tangga aja pakai heels, guys. Ini capek banget gue ngeliat dia naik turun tangga aja pakai heels gitu. Tak tok. Akhirnya besoknya gue Kelihatan kesana. tinggi, Buai. Akhirnya kita kesana besoknya sekali 2 kali nyambung ya kita ya, Mak ya. Nyambung ya. Itu 2015 Oktober ya. Ini udah habis semua ya, Mak. 2015. Udah itu, udah. Matikannya gimana ya? Sini matikin. Takut. Dah. Ya udah, ini udah. Nah, dan dia ini harus kental kayak gini gula merahnya. Coba lihat. Dan dia tuh harus kental dan habis itu disaring sebelum dimasukin ke kolak nanti. That's the secret. Itu Rahasianya. resep ala Queen Sari. Yap. Sari apa ya? Namanya Babang John. Ember. Nah, ini kan udah kental kan? Coba lihat, ini udah kental. Sip. Kenapa harus kental gini? Jadi dia biar apa? Untuk supaya rasanya itu lebih enak. Kalau hasil dari gula merahnya itu harus kental. Jadi kalau seandainya gula merahnya itu nggak kental, nanti rasa air gitu dia kayak ganyer gitu loh. Ini kental banget ya. Kental dan panas. Jadi kita pakai 2 gula ya, Mak ya. Ini ada gula merah Gula sama merah gula pasir sama juga. gula pasirnya dikit aja sih, nanti mungkin 3 atau 4 sendok gitu. Oke, ini udah. Ini udah, biar tinggal di- dicuci dulu. Oke. Ya. Tadi guys, kacang hijaunya tadi udah direbus. Jadi biar cepat aja kan kita di sini. Biar Tapi cepet pisang lembek tadi gitu ya? belum direbus ya.
Nanti pisang setengah masak kita masukin sebelum kita masukin santan dan yang lainnya. Oh, jadi nanti santan semuanya nih, Mak? Iya, semuanya. Untuk satu sisir pisang, santan semuanya. Teh, sambil nunggu ini, lu bisa start nanti untuk ikan asinnya. Yes, bisa. Ya, Nanti kita nunggu dulu. Ya. Oke. Jadi kita sementara pengen sambil nunggu nunggu pisangnya agak mateng, kita ngomongin kelapa retreat nih. Jadi, Pak Edi. Iya. Di sini itu ada berapa kamar ya, Pak Pak? Edi, sini Pak silakan, Edi. Pak. Ya, terus kan Pak Edi, setahu saya di sini guys, kalau kalian mau ada wedding party, kalian mau ada birthday celebration, kalian mau anniversary, kalian bisa datang ke Kelapa Retreat. Mau bisa, honeymoon juga, mau honeymoon guys. semuanya Karena, kalian bisa. keren banget. Terus nanti Pak Edi akan jelaskan ke kalian semua tentang Kelapa Retreat ya Pak ya. Selain itu juga Pak Edi harus jelaskan ke kita wisatanya. Kalau stay di Kelapa Retreat mau kemana, mau sana kita jalan pantainya dekat, semuanya gitu. Selamat sore. Sore. Terima kasih banyak untuk kegiatan hari ini. Sama-sama Luar biasa, Pak. Pak sudah Edi support juga udah kita, bantu. Ibu. Of course ya. Terima kasih banyak. Jadi saya mau jelasin sedikit terkait dengan hotel kita, Kelapa Retreat and Spa. Jadi total kamar, total villa yang kita miliki ada 21 villa. Wow, 21 villa ya. Jadi semua konsepnya private villa. Oh, oke. Berarti dia ada pool sendiri ya? Iya. Jadi every villa ada poolnya ya. Semua ada every villa ada poolnya nggak Pak? Yang ada poolnya itu yang private kita ada 10 villa ini. Oh, oke. Ya, jadi 8 villa yang di timur, view-nya itu garden sama ocean view sama beach view. Itu, jadi selain artinya kita ada akomodasi berupa villa, kita juga ada restoran. Jadi di situ kita ada event untuk wedding, untuk meeting, Untuk meeting, birthday untuk yang ini. Ibu tadi bilang. Jadi MICE, Untuk exhibition, makanannya juga meeting, enak banget. semua ada di Untuk situ. ini kan seandainya ada orang mau menikah nih, bisa partinya juga di bisa. Kelapa Retreat. Bener Teh. Jadi partinya bisa di sini. Terus semua bisa diserahkan kayak EO-nya ke Kelapa Retreat. Mau tinggal kita request aja Jadi ada gitu. IO-nya juga. Jadi kalian nggak perlu ambil dari luar. Di sini juga sebenarnya semuanya udah tersedia ya Pak ya. Gitu. Nah terus kalau untuk wisata sendiri apa sih yang lebih ditonjolkan dari Kelapa Retreat ini? Sebenarnya kita mencoba untuk konsep baru, Ibu. Jadi beberapa bulan ini kita juga coba menjual komoditas kelapa. Oh. Gitu. Jadi karena kondisi pandemi kayak sekarang, jadi UMKM kita benar-benar kembangkan sekarang di masa pandemi, seperti coconut jam, habis itu cookies, coconut cookies. We try last Yeah. night. Kita coba tadi malam itu cookiesnya enak banget. Thank you. Sama kecap, habis itu juga virgin coconut oil, PCO. Nah, fungsinya dari Visio apa sih? Karena banyak mungkin yang nggak tahu tuh, apalagi ini yang diolah secara Dari kelapa. kan, gitu, Iya. dari kelapa tuh fungsinya. Jadi fungsinya itu untuk kesehatan yang pertama Ibu, habis itu untuk kulit, untuk spa atau massage juga. Oke. Jadi bisa di mix dengan oil, Iya, supaya betul. aromanya, Aromanya itu, itu. tergantung selera ya guys, gitu. Iya, jadi itu yang benar-benar kita kembangkan sekarang. Jadi tamu itu nggak kemana-mana nanti ke depannya. Jadi semua dalam satu tempat nanti. Nah terus untuk pantai kita juga memiliki pantai yang luar biasa. Artinya panjang pantainya sekali. panjang sekali Ya. dari ujung ke Kita ujung. kayak punya ini ya, kayak Sini, Pak, sini, Pak. Kita kayak ini udah punya pantai sendiri aja. Jadi kalau misalnya jalan-jalan itu nggak rame gitu kan, nggak seperti pantai-pantai lain ya. Iya, betul. Oh, keren. Pokoknya untuk untuk mereka yang mau liburan, terus itu they choose Bali, terus coba deh ya Kelapa Retreat, karena Kelapa Retreat ini buat saya sih worth it banget. Banget. Jadi memang kalau buat aku ya, karena kan gini, kita dari Denpasar itu, dari Kuta itu kemarin berapa sih? Nah, kalau yang mau liburan ke Kelapa Retreat
Nanti kalian bisa cuman telepon hotel setelah kalian booking, mereka akan jemput accommodation semuanya ya Pak ya, karena lumayan 2 jam ya, 2 jam perjalanan dari airport. Dari airport. Tapi kurang nggak lebih. usah khawatir, 2 jam itu worth it banget dengan Semua dengan view-nya. akomodasi, dengan servisnya, dan yang pasti dengan makanannya, karena aku udah coba nih dan emang semalam enak banget. Nah jadi hebat banget nih. Di masa pandemi seperti ini ternyata Kelapa Retreat juga nggak mau tetap tetap mau bikin UMKM gitu kan, tetap mau mengembangkan UMKM itu. Tadi udah ada kelapa, ada gula tadi, Kecap. Kita udah coba cookiesnya ya, tadi malam udah enak banget. Termasuk gulanya guys, gulanya itu organik karena memang dia diolahnya tuh nggak pakai ini ya, campuran-campuran. Nggak ada campuran pemanisnya ya Pak, jadi organik gitu. Terus kita akan pakai untuk kolak ini juga gulanya. Gulanya dipakai untuk kolak ini juga gitu. Oke, saran dari saya karena harganya sebelum Covid dan sebelum Covid, pas Covid is different, so better you guys try with the cheapest price. Bener kan Pak, lebih murah kan harganya di saat Covid, karena sebelum Covid harganya lumayan lah ya, tapi sekarang karena Covid lebih murah ya Pak Edi ya. So, kalau kalian mau dateng, langsung telepon Kelapa Retreat, oke? Ada Instagramnya ada nanti ya Teh di ini Kelapa. Nanti pasti akan kita tag di bawah. Ya. Jadi nanti di situ juga ada nomor teleponnya ya. Ada nomor teleponnya, jadi kalian bisa langsung telepon dan booking. Ada websitenya juga kan Pak ya? Nah setelah ini kayaknya banyak banget nih, jadi kalian harus buru-buru nih supaya kalian dapetin special price. Iya, kan? special price. Oke, kalau gitu Thank you Pak Edi, good luck ya, kita lanjut masaknya ya. Oke, karena kita sambil nunggu Kolak, pisangnya itu lagi direbus, jadi aku juga mau masak resep dari Ibu Kartika alias Mama. Ini aku kasih, sebenarnya kalian bisa pakai minyak secukupnya aja karena kita mau, ini aku dikit ya, buat numis aja, jangan terlalu banyak. Oke. Nah, ini pisangnya udah mendidih, jadi saya akan masukin bubur kacang ya? Kacang hijaunya yang sudah direbus tadi ya. Oke, gini second. Dia menyelesaikan kolaknya dan aku menyelesaikan ikan asinku ya. Kalau di sini tuh nggak ada ikan asin gabus guys. Aku udah nyari muter, ternyata memang beda-beda ya setiap tempat itu. Nah, ini gua masukin ya. Oke. Masukin semuanya. Enak banget tuh. Gak sabar. Terus oke. Dia masukin itu, kita masukin juga ya. Ini ada bawang merah, bawang putih. Au, panas. Panas ya? Pakai itu, ada ininya nih. Jangan pakai perasaan. Ini ya. Nah, ini. Aku pakein cabe supaya agak-agak pedes sedikit. Dan ini udah pakai cengkeh juga sih. Kayaknya sini karena sini akan agak sedikit pedas. Ini tomatnya sama daun bawangnya itu terakhir. Jadi nanti pas udah dikasih air aja. Jadi sekarang tinggal masukin santan cairnya. Jadi santan cair itu adalah santan yang kedua kan Teh? Oke. Yang pertama kan terakhir tuh. Yang pertama selalu kental, Jahara. Kamu pegang bawahnya. Nah, Lu perlu ini nanti kan? ya. Pisahin ya. Oke, kita Saya juga butuh masukin santan yang kedua, dimasukin ke yang pertama. Itu gula merah kan? Yang tadi cair itu Teh. Emang langsung sekarang nggak nunggu dia mendidih dulu? Dia mendidih. Pas mendidih aku masukin ini pandannya. Baru aku masukin gula merah yang kental tadi yang udah dikentalin. Jadi dia harus kental kayak gini nih guys, nih. Iya. Jadi Kelihatan nggak? Itu dikasih air nggak sih tadi? Enggak, jadi waktu ngerebus ini kan pakai air tuh, tapi Sedikit. dikit. Nanti airnya tuh kan dia hilang, tinggal dikit aja, nggak usah dibuang, tinggal dikasih santan. Seluka nyanyi dong, sambil nyanyi, sambil goyang. Set, iya kan? Lemes apa? Lemes sih kayaknya. Udah lemes. Ini jam-jamnya lemes. Emang di sini udah jam berapa, gengs? Ini Hari jam berapa? puasa pertama kita, guys, kita 16.15, cooking di oke. Kelapa Retreat. Kita buka puasa di sini maghribnya jam 19 ya? Apa 18.30 ya? 18.30 ya Mbak? 18.30 ya.
Nah, habis ini nanti langsung kita ikan asin dulu sebentar supaya si wangi-wanginya itu masuk ke ikan asin, karena dia ikan asinnya juga kan udah mateng. Baru nanti aku kasih air, habis itu santan dan bumbu-bumbu. Itu aja sih, gampang banget. Ini tuh gampang banget, tapi menu spesial. Karena aku demen banget ikan asin. Oh iya guys, aku juga mau kasih tahu ke kalian ya. Kalau kalian yang nggak suka asin banget, kayak ini aku contohnya ya. Ini si ikan asinnya udah aku rendam dulu pakai garam supaya kadar asinnya itu dia nggak terlalu asin. Jadi nanti pas dimakan memang nggak apa ya, kalau kata Sunda pangset gitu. Apa? Jadi asin. Kata Sunda apa? Pangset guys. Dia harus direndam pakai air garam. Jadi dia nggak asin. Ini. Ini seharusnya yang ikan gabus itu kan? Harusnya ikan biasanya kalau aku memang pakai ikan gabus. Itu kenapa? Karena memang ikan gabus itu kan gede-gede, atau ada juga tuh ikan yang cuman tulang ikan asin gitu. Itu enak banget. Jadi kita sampai sisa-sisa di tulangnya itu aduh enak banget nih. Pakai nasi panas-panas. Dulu mak lu kan buatnya itu dia pakai lombok hijau yang gede-gede. Nah, terus nggak sama ada tomat sayang hijau. Tomat nanti kita pakai. Ini bentar lagi nih, ini udah agak matang sedikit, kita kasih tomat karena tomat itu kan cepet banget mateng. Beda sama berarti cabai dan ini. nanti ya. Nanti gitu. Sekarang saya mau masukin pandannya. Kalau saya sih kalau kolak tuh saya suka yang wangi, jadi pandannya saya banyakin. Karena emang biar berasa ya Mak, wangi banget. Terus sekarang saya mau masukin gulanya. Gula apa tadi? Gula aren ya? Gula Ya, Teh? kelapa. Oke. Gula kelapa. Gula kelapa apa gula aren sih? Gula aren. Gula kelapa. Nggak Oke. kompak nih. Oke. Kan kental kan? Kental Jadi banget. ini kenapa ini gula merah, gula aren harus kental karena is the secret. Kalau nggak kental dia tuh kayak gini loh. Kalau lu rebus gula merahnya itu dia nggak kental, dia tuh kayak anyer gitu loh tadi pas lu masukin ke dalam kolak. Jadi si santannya tuh kayak nggak kecampur gitu nggak kecampur sama gitu itu ya. Tapi kalau kental, Oke. Kita masukin ikan asin. Ini udah setengah mateng aja ya. Jangan sampai kalian goreng sampai kering, karena kalau misalnya kalian goreng sampai kering, ikan asinnya itu bumbunya kurang nyerep. oke. Jadi tak masukin semua gula ya tadi ya. Semuanya sih tergantung selera ya. Tergantung Teh? selera ya kalau misalnya manisnya itu. Nah, aku juga harusnya biasanya ikan asin ini pakai pete, guys. Jadi enak banget kalau ikan asin dicampurin sama pete gitu. Cuman karena kita kan bulan puasa ya, jadi ini aku nggak pakai pete. Tapi kalau di rumah sih aku biasa pakai pete gitu. Jadi kita ini tinggal aduk-aduk aja ikan asinnya sama tadi yang udah ditumis. Kita belum bumbuin ya, kita belum kasih bumbu apa-apa. Terus ini santan nanti terakhir sudah dia mau masak baru kita Ini santan kental. Ya, santan kental. Oke. Santan pertama. Kita masuk yang ke santan pertama. Masukin pertama. Santan pertama kita masukin Santan terakhir. cair. Kita bingung santan pertama Oke. dan kedua nih. Oh, santan cair. Yang pertama kita masukin santan cair. Yang kedua santan kental. Santan kental itu setelah Oke. semuanya. Sekarang saya mau kasih tambah gula. Itu secukupnya sih. Kalian tergantung. Kalau saya nggak suka manis, jadi saya itu pakai gula merah. Terus gula pasirnya itu dikit aja. Jadi tergantung kalian kan ini karena puasa ya. Jadi kalian itu nggak apa Teh bisa ngerasain. Kan Iya, ini nggak bisa puasa, ngerasain. Ini udah aku kasih air dulu ya, gengs. Jadi ini air mateng. Aku sengaja kasih airnya lumayan agak sedikit banyak supaya dia lebih nyerap si bumbunya. Ini. Nanti aku kasih santan juga. Oh, pakai santan juga ya? Pakai santan sedikit Oh, dan ada oke. aku pakai gula ya. Gulanya sedikit aja. Jadi biar dia agak manis gitu. Oke. Jadi ada penyedap. Kayaknya harus ditambahin satu lagi. Sebenarnya kalau untuk ikan asin nggak perlu kalian cairin gini ya. Cuman tadi kita lupa. Jadi kalian tinggal di kerok apa sih, krok-krok gitu aja. Kalau untuk ikan asin. Tapi ini sayang nih,
karena takut mubazir, jadi aku pakai untuk ikan asin ini. Ini garam guys, jadi untuk renyah harus dikasih garam biar sedikit ya. Jadi gula ketemu garam tuh harusnya gurih. Kayak Dikit tadi aja. kurang guys, si gulanya kita kasih lagi sedikit. Oh my god, baunya Bau ikan asinnya udah kecium banget, enak banget. puasa. Satu kolak, satu ikan asin, wow. Nah ini kan dia masih begini ya. Tadi udah dikasih gula, sekarang garam. Karena tadi ikan asinnya udah aku rendam dulu, jadi dia nggak akan asin banget. Jadi kita tinggal kasih garam sama penyedap rasa. Penyedap rasanya lagi diambil guys. Kita aduk dulu. Sekarang saya mau masukin santan kentalnya ya. Teh, gua masukin santan kentalnya. Yoi. Karena dia udah mendidih. Jadi harus nunggu mendidih ya, baru Yap. itu. Oke. Aku juga masukin santannya nih. Lu mau yang kental lagi nggak deh? Ada. Masih ada. Nah kalau misalnya kalian juga nggak suka terlalu cair untuk kuahnya si ikan asin ini, kalian bisa pakai tepung maizena diencerin gitu, dikasih air, terus kalian bisa taruh supaya lebih kental. Nah. Jadi ya ini adalah takaran-takaran orang berpuasa. Jadi kalau kurang nanti berarti ditambahin lagi sedikit. Oke. Oke, alright. Ntar lagi deh santannya. Ya maaf ya kalau ada kurang-kurang, tapi ini takarannya udah benar sih. Oke, kayaknya kolak aku udah ready deh, guys. Coba lihat. Oke, ini bisa dimatiin teh, tolong teh. Oke, udah selesai? Yap, sip. Udah mati itu. Nah, punya Sari udah selesai nih. Mau dicicip? No, puasa. Mau ngambil teh? No. Aduh, alemong. Kolaknya udah selesai. Ini juga udah selesai nih. Kita selesai bersama nih, Iya, teh. tunggu mendidih sebentar lagi deh, karena ini kan aku baru naruhin itunya. Bu Is, thank you ya. Sini. Bais. No, sini. Ini guys Nah. yang punya kelapa retreat. Agak di sini, kita di tengah. Sini, Mbak. Ya. Kita Guys, ini Mbak Is yang punya kelapa retreat. Orangnya ramah ya. Orangnya ramah banget. Terus Terus yang membantu untuk UMKM di sini juga idenya dari Ais ini gitu. Ya Mbak nggak? bisa cerita nggak Mbak Tuh. sedikit apa tentang UKM-nya? UMKM yang dibikin di sini itu, karena kan ini banyak banget katanya. Semalam tuh kita sempat cerita-cerita dikit sih. Apa yang membuat Mbak Isi ini sampai bikin UMKM dari gula kelapa itu? Kita pikir daripada kita diem, Iya. kan gitu, lebih baik kita kreatif deh gitu, karena Iya. alam ini kan sebenarnya memberikan kita banyak, tapi kita nggak melihat tuh ada potensi di situ, karena Iya. kita dulu kan sibuk sama turis. Nah begitu turis ya nggak dateng, jadi kita mulai nih berkreasi. Inisiatif lain lah ya Mbak ya. Karena kita mau juga istilahnya kita itu nggak cuma ketergantungan sama turisme aja, tapi Iya. juga kita mengangkat alam ini seperti apa yang bisa kita olah. Iya. Nah akhirnya kepikiran deh, oh ini kan kita kelapa nih. Jadi kita ada VCO dan minyak Asik. VCO itu terus sama gula kelapa, karena Gula itu sehat kelapa. banget ya, sehat banget untuk kesehatan. Jadi kelapa itu sih konsepnya kita pingin tamu itu datang ke sini itu menjadi sehat gitu, menjadi happy. Selain happy juga sehat. Jadi mereka ingat, oh tuh kelapa tuh gitu, ada filosofinya gitu. Jadi tamu itu pulang dari situ ingat kita bahwa tempat ini Dan juga, mau kembali lagi ya. nggak cuman buat happy aja, tapi juga buat healthy. I Happy and see. healthy. You know, one more question, Mbak. Saya suka nih desainnya kelapa retreat, semuanya, idenya. Waktu Mbak mau buka Desain ini, idenya siapa? Nah, kalau ide itu ide suami. Ya, karena suami itu konsepnya memang dia harus tidak mengedepankan
profit ya, tapi juga semua itu harus kesenangan batin lah ya. Jadi batin, alamnya juga jadi alamnya juga nggak tereksploitasi. Jadi harus itu kuncinya itu dia ini lebih fokus ke alamnya gitu kan. Kalau di mana-mana tuh looks-nya gimana gitu kan. Wah, ini pas masuk wow. Iya, jadi nggak cuma bisnis saat ini, tapi juga ke depannya untuk anak cucu itu kan biar oh iya ternyata ini udah dari dulu ya seperti ini alamnya gitu. Karena kelapa ini lumayan lama juga. Jadi ini pohon-pohon kelapa ini kalau kata orang-orang tuh 20 tahun. Oh ya, 20 tahun ya Mbak ya? Minimal 20 tahun. Iya, untuk buat tinggi begini ya. Jadi sulit banget tuh kalau kita contohnya dari ground yang nggak ada apa-apanya untuk nanam kayak sebagus gini ini ya, lama banget dan ini ya. udah ada di sini, jadi kita bilang oh ini udah ada di sini original. Udah di sini original, jadi tinggal desain aja. Iya. Terus Mbak sekarang kita tanya dia, Teh, lu pertama kali masuk ke Kelapa Retreat. Wah, kalau aku kan udah ceritanya, aku udah kedua kali. Dia, How do you feel about it waktu lu masuk ke sini? Pas masuk itu udah kayak aku udah bilang nih ya ke dia, aku mau ke Bali itu udah mikirin yang pengen tenang. Udah alam banget, udah pengen pantai, terus udah gitu udaranya juga enak. Pas nyampe di sini, wow gitu kan. Oke, ini bener-bener nggak kebayang sesuai dengan bayangan aku banget gitu loh. Meskipun kita dari sana jaraknya sampai 2 jam, tapi pas kesini tuh udah seru banget, suka banget. Kita main di pantai aja sampai malam. Terus anak aku langsung tiba-tiba sampai sini aja tuh. Thank you Aunty, karena Kila suka di tempatnya. Itu anak aku loh, umur 10 tahun aja dia udah bisa mikir, udah bisa bilang kalau ini tempatnya oke banget. So jadi buat kalian itu bukan cuman orang tuanya aja yang happy di sini ya kan dengan suasananya, tapi anak-anak juga bisa bermain di pantainya karena luas banget. Terus kalian juga bisa activity segala macem di sini gitu. Nah, keren. terus ini saran buat traveling guys, buat kalian yang suka traveling, searching villa. Kadang kita itu lihat book villa atau hotel, kita lihat fotonya itu bagus banget, bener nggak sih? Pas kita nyampe, is so dirty, nggak sesuai. Tapi Kelapa Retreat ya, di foto tuh biasa aja. Pas kalian masuk ke Kelapa Retreat is gorgeous. So Mbak, oke, terus villanya oke, clean banget, makanannya juga enak. Punya restoran tuh di situ restorannya. Benar sekali. Karena ini worth it banget loh, beneran. Bagus jadi, banget. Dengan kedatangan email ke sini mudah-mudahan Kelapa Retreat jadi amin. Aku bakal sering-sering kesini loh. Iya. Oke guys, jadi ini aku mau siapin ya, aku mau sajiin. Oke guys, ini dia masak-masak kita hari ini. Ada kolak pisang, ada apa namanya itu? Kolak ya ini. Kolak pisang kolak sama pisang apa sama kacang hijau. Kacang hijau ala Chef Sari. Thank you loh udah Sama-sama, Teh. udah mau masak. Nah, ini juga Kok ketawa sih? nah, ini juga ada ikan asin ala Chef Email Putri Syahyati, oke. Jadi nanti kita akan nunggu buka puasa dulu karena di sini ini masih jam berapa? 3? Sorry. Oh, ini jam 5. Jadi sekitar 1,5 jam lagi untuk buka puasa. Kita udah siapin untuk menu hari ini ada ikan asin dan juga kolak. Thank you guys for watching. Nanti kita bakalan lanjut lagi ke vlog selanjutnya. Thank you buat Sari udah nemenin masak, udah ngajarin masak juga teman-teman. Thank you buat Kelapa Retreat, Kelapa Retreat, Bois dan juga Bapak Mbak Edi. semuanya. Thank you karena udah disiapin semuanya. Oke guys. Jadi ini perdana ya. Yap. Vlog masak lu itu ada di Kelapa Retreat. No, gue udah pernah masak. Udah pernah masak? Tapi perdana masak di pantai. Kalau dulu sebelumnya di I see. rumah Okay. gitu, udah ada gitu. Tapi yang paling penting adalah kita view-nya tuh alam. Itu keren banget gitu. Oke? So thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Dan aktifin terus lonceng kalian biar kalian orang pertama yang selalu ngikutin vlog Tete. Oke? Thank you. Bye. Bye guys. Bye guys.